Selamat sore, selamat malam, shalom. Ya, kesempatan hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Minggu pertama, ya. Tanggal 4 Januari dan ini minggu yang masih anyar sekali ya untuk tahun 2026. Dan kita akan jalani tahun ini dengan penuh keyakinan bahwa tahun ini akan jauh lebih baik daripada tahun 2025. Katakan amin. Ya, ini harus kita yakini, kita imani, dan kita percayai. Sebab memang perjalanan hidup kita tidak selalu mudah, tetapi ada pertolongan Roh Kudus yang sanggup kita melewati bahkan menaklukkan semua tantangan dan rintangan yang ada di depan kita. Tahun ini adalah the year of affirmation and confirmation atau tahun afirmasi dan konfirmasi. Ya, tahun ini adalah tahun di mana waktu saya doa puasa di Klaten, kalau Bapak Ibu pengen doa itu sekarang ada Taman Doa Apius ya. Taman Doa Apius itu di Klaten, di depan Rumah Sakit Tegalyoso. Itu bagus sekali tempatnya, boleh nginep, tidak bayar, tidak perlu memberikan persembahan. Kalau mau makan ya beritahu, makan di situ. Kalau mau makan sendiri ya beritahu. Ya. Dan yang sebenarnya pemiliknya, tapi dia sekarang serahkan pada gereja-gereja Tuhan di Klaten, itu adalah anak rohani saya dulu. Waktu saya pergi ke Salatiga 1994, dia masih SD. Tapi sekarang dia sudah punya 3 anak dan seorang pengusaha properti yang diberkati. Bahkan dia juga punya jaringan dengan hamba-hamba Tuhan seluruh Jawa Tengah bahkan Indonesia. Dia masih muda sekali, tapi pelayanannya luar biasa. Namanya Muryantoro ya. Jadi Bapak Ibu boleh doa di sana beberapa hari, ada tempat penginapan yang bagus dan ruang doanya sudah tak deteksi semua, aman ya. Karena ada beberapa tempat doa itu ada kuasa kegelapan ya. Saya pernah doa di satu tempat di rumah, namanya rumah Elia atau tidak salah itu. Itu sepanjang malam saya doa, itu doa peperangan. Karena kamarnya itu ada orang gantung, lalu kemudian saya minta mami ngirimi perjamuan kudus, untuk saya perjamuan kudus dan saya doa. Waktu besok saya istirahat ke satpamnya tanya, Pak, kok Bapak enggak pulang? Lah kenapa? Setiap orang hamba Tuhan yang doa di situ, mesti enggak tuntas Pak pulang. Oh ya saya sebenarnya mau pulang. Tapi peperangan tadi malam saya menangkap ya. Tapi di Apius sudah saya deteksi setiap ruangan aman ya, aman. Cuman Pak Muryantoro minta didoakan lagi dengan pasukan doa supaya karena ada tempat baru, bahkan ini mau peletakan batu pertama untuk rumah hamba Tuhan ya. Jadi itu Apius dan saya mendapatkan tema ini dari Senin sampai Jumat, hari Rabu saya sudah dapat tema ini. Afirmasi dan konfirmasi. Lalu saya diskusi dengan anak saya Emily dan ayo Nok coba tolong coba kita ngobrol-ngobrol masalah ini, kayaknya ini tema yang akan kita dapatkan tahun 2026 dan Meli coba menyusun dan kemudian ini dia sampai 3 kali saya tidak kebenaran, lalu yang keempat kalinya saya bilang ya ini seperti ini ya. Jadi melalui pergumulan setiap tahun dapat tema ya, tema yang lalu terbang lebih tinggi, berlari lebih cepat dan berjalan lebih kuat. Itu ada banyak jemaat yang dan termasuk saya yang mengalami ujian yang berat karena terbang lebih tinggi itu harus melewati badai ternyata. Saya tidak pernah berpikir waktu mendapatkan tema terbang lebih tinggi. Ya ternyata Raja Wali itu harus melewati badai yang sangat besar, baru setelah di atas badai dia merentangkan sayapnya. Tidak harus mengepakkan dia mau kemana saja, tapi harus melewati badai dulu. Dan itu perjalanan yang tidak mudah tahun lalu,
Tapi semuanya akhirnya keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Bahkan lebih dari pemenang. Ya. Tahun afirmasi. Mari kita akan lihat selanjutnya, banyak orang percaya sudah mendengar firman tetapi belum memperkatakannya. Kekristenan bukan ilmu kebatinan. Kok enggak doa? Wis tak batin kok. Kok kamu waktu berdoa kan enggak bersuara? Aku sudah di hati kok. Tidak boleh seperti itu. Kekristenan itu percaya di dalam hati, nanti ada firman-Nya, tapi juga memperkatakan dengan mulut. Ada pengakuan. Ya. Banyak yang sudah mengaku percaya tetapi belum membuktikan di dalam kehidupan yang nyata. Oh, aku percaya tapi jarang ke gereja. Oh, enggak harus ke gereja, doa kan bisa di rumah gitu kan seringkali. Bahkan dulu ada jemaat, hari ini enggak datang dia. Kalau datang dia mesti diingatkan papi ya. Tapi dia bilang, papi itu ada ayat yang berkata begini. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Lah kami ini kan 2, itu saya suami istri, laku anak saya 3 bu, malah 5 loh, bukan 2 atau 3 loh, malah 5. Tuhan kan pasti hadir. Iya, tapi kamu perlu komunitas untuk saling menguatkan. Kamu saling diingatkan, saling ditegur dan sebagainya. Jadi kamu harus datang ibadah, bukan hanya ibadah di rumah. Dan akhirnya dia datang, ya istrinya, anaknya sih sering kali datang, tapi dia berulang kali didatengin, tidak datang, tapi 1 kali dia datang. Ya, untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi tidak dibatin ya, harus dinyatakan. Tuhan tidak hanya ingin kita percaya di dalam hati, tetapi juga menghidupi kebenaran di dalam perkataan dan perbuatan. Itu Kristen yang sejati. Ada orang yang dengar firman, ada orang yang mengerti firman, tapi berkata, oh ora usah diucapke, itu kan yang gereja. Kalau itu di tempat ini, di kerjaan, enggak berlaku itu. Semua firman itu berlaku di dalam lini kehidupan kita semuanya. Yang setuju katakan amin. Ya. Lalu tahun ini Tuhan sedang meneguhkan siapa kita di dalam Kristus. Anda berharga di mata Tuhan dan manusia bukan karena apa yang Anda miliki, bukan apa kedudukan Anda, bukan siapa keluargamu. Ya, saya tadi pagi kasih contoh, kalau di Salatiga ini ada lelang sepatu bekas, ya sepatunya Joko Dwi Karyanto pendetamu, dan sepatu yang bekas satunya sepatunya Pak Jokowi. Ya, kira-kira ora usah takut kalau sampai milih Pak Jokowi ya enggak apa-apa. Ya. Kira-kira sepatu yang jauh lebih mahal punyanya Pak Jokowi atau Pak Joko Dwi? Pak Joko Dwi apa Jokowi? Meh padha lho ya. Jokowi, kenapa Pak Jokowi kok lebih mahal? Padahal mungkin sepatunya hampir harganya sama. Mungkin 1,5 juta atau 2,5 juta. Tapi begitu dipakai Pak Jokowi, bekasnya kok jauh lebih mahal. Karena Pak Jokowi pernah jadi presiden 2 periode. Karena Pak Jokowi sangat terkenal di Indonesia bahkan di dunia. Karena Pak Jokowi terkenal sebagai presiden yang berhasil membangun infrastruktur dan seterusnya. Siapa Joko Dwi? Hanya pendeta JKI keluarga kerajaan, di Merican lagi, di kampung masuk kampung gangnya kecil lagi. Gitu kan? Nah, sepatu itu berharga karena siapa yang memiliki. Nah, Anda dan saya menjadi berharga, identitas kita lebih jelas adalah berharga karena siapa yang memiliki Anda dan saya. Siapa yang memiliki Anda dan saya? Siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Jadi Anda tidak perlu minder. Ketemu presiden, ketemu bupati, wali kota, ketemu siapa saja. Anda tidak perlu minder. Nah, kapan saya tidak jadi minder? Waktu saya gambar dirinya dipulihkan. Luka batinnya disembuhkan. Hati Bapak saya dipulihkan. Dulu kalau saya datang ke rumah seseorang yang besar, megah, saya langsung minder.
Dulu kalau saya ketemu Pendeta Gilbert Lumaindong, Pak Niko Noto Raharjo, salaman itu kayak hadirat Tuhan datang, saking gemeteri. Tapi setelah saya dipulihkan dan mengerti identitas saya, bahwa saya milik Kristus, saya sekarang ketemu siapa saja, berkhotbah di hadapan siapa saja, berdoa untuk siapa saja, saya tidak gentar. Karena saya menyadari identitas saya sebagai anak Tuhan, Raja di atas segala raja. Melatih lidah kita untuk mengucapkan firman, membawa iman kita dari sekedar percaya menjadi iman yang terbukti. Ya, jadi tadinya hanya sekedar percaya, rubuh-rubuh gedang, sing leyane ngalor melu ngalor ngidul-ngidul, kita tidak. Kita punya pendirian yang tetap. Saya percaya pada Yesus Tuhan yang sudah mati di salib, menebus hidup saya, mengampuni segala dosa, melepaskan saya dari segala yang jahat, dan saya mengaku dengan mulut saya bahwa dia sudah bangkit pada hari ketiga. Maaf. Apa itu afirmasi? Apa itu afirmasi? Kata-kata ini terus terngiang-ngiang waktu itu. Afirmasi, afirmasi. Saya sendiri belum begitu jelas waktu kata-kata itu muncul di dalam doa saya. Apa itu afirmasi? Ya, karena saya sering mendengar orang berkata afirmasi. Tapi apa itu artinya? Satu, afirmasi adalah memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Afirmasi adalah memperkatakan firman Tuhan atau kebenaran firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8 kita baca bersama ya. Yosua 1 ayat 8 kita baca bersama. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya mau supaya coba sebelah sini, saya mau dengar suaranya. Lebih jelas, lebih keras ya. Baca bersama. 1, 2, 3. Terima kasih, suaramu lebih luar biasa. Di sini lebih banyak, saya harap lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Katakan amin. Ya, jadi kita harus memperkatakan firman Tuhan. Tapi tidak cukup memperkatakan, terus merenungkan siang dan malam. Merenungkan itu piato, misalnya berilah kepadamu akan diberi dengan takaran yang baik, yang digoncakan, yang dipadatkan, bahkan sampai melimpah ke dalam ribaanmu. Apa ya? Kok berilah? Itu berarti kata perintah dong. Misalnya begitu dalam perenungan. Berilah, maka kepadamu berarti kepadaku akan diberi dengan takaran yang baik. Takarannya Tuhan itu tidak akan dikorupsi. Maaf, orang yang jualan di pasar kadang-kadang timbangannya masih dikorupsi timbangannya. Ya, tapi kalau Tuhan takarannya itu baik, pas, bahkan kadang lebih. Bahkan selain baik itu digoncang-goncangkan kalau orang mawadah itu apa ya? Jadi jagung, kopi atau apa itu digoncang-goncang, dibakar. Itu sebenarnya masih madet. Lalu nanti dientrok-entrok gitu ya bahasa Jawanya. Sampai kemudian melimpah ke dalam tibaanmu. Itu luber, meleber. Itu orang lain juga kita menikmati berkat yang Anda dan saya terima. Nah itu renungkan. Oh berarti, nah aku memberi,
maka Tuhan akan memberikan dengan takaran yang baik, yang digoncangkan, yang dipadatkan, bahkan sampai melimpah ke dalam ribaanku. Berarti hidupku akan hidup di dalam kelimpahan. Itu cara merenungkan, diulang-ulang. Itu cara merenungkan. Kalau Anda mulai ngerti, oh berarti aku harus memberi dong. Baru melakukannya sesuai dengan yang tertulis di dalam firman Tuhan itu. Maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katakan amin. Terjemahan yang lain, kamu akan berhasil dan mengalami kelimpahan tanpa batas. Katakan amin. Ya, kelimpahan tanpa batas itu sudah segala sesuatunya Anda lebih dari cukup. Mau apa saja bisa. Tapi dimulai dari memperkatakan firman, merenungkan, melakukan. Giliran melakukan ini yang agak berat. Tapi kamu pasti bisa karena Roh Kudus menolong kita. Katakan amin. Ya, dalam Roma 10 tidak tercatat di sini. Ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan dengan mengaku, dengan memperkatakan, tapi juga percaya dalam hati. Bahkan dikatakan karena dengan hati yang percaya dan kamu dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi percaya dalam hati itu dibenarkan, mengaku dengan mulut itu diselamatkan. Jadi kekristenan itu selain percaya dalam hati, harus ada pengakuan ucapan dari mulut Anda. Makanya tadi di awal Pak Bidi bilang, kekristenan bukan ilmu kebatinan. Tapi kekristenan adalah merupakan pengakuan, deklarasi bahwa saya adalah Kristen, saya adalah anak Tuhan, saya adalah orang-orang yang telah ditebus. Itu berani kepada orang. Menyatakan itu kepada orang lain. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Setiap perkataan Anda itu ada gema yang balik. Kalau Anda berkata berhasil, itu ada kata berhasil, sil gitu. Saya sehat, itu akan kembali gemanya saya sehat, hat. Ya, di Klaten kemarin kami liburan di Girpasang. Di dekatnya itu ada namanya Ndeles. Ndeles itu sekarang menjadi pusat pengambilan pasir. Itu dulu jadi tempat saya kalau sedang galau secara jiwani. Ya, kalau rohani saya ke Getsemani, Ungaran. Jadi saya ingin bangun ke rohani saya datang ke Getsemani, Ungaran. Kalau saya sedang galau jiwa saya naik motor, saya ke Ndeles. Naik ke puncaknya, lalu kemudian di bawah itu ada lereng. Di sana Gunung Merapi, lalu ada banyak pohon cemara, pohon pinus. Lalu saya mulai teriak, Joko berhasil! Joko berhasil, sil. Itu betul tuh, gemanya balik. Nah, setiap omongan Anda itu ada gema yang balik. Kalau Anda selalu mengeluh dan mengatakan, piye toh hidup ini, kok ora semua lancar, aku mengalami kesulitan terus, dan itu kesulitan akan datang kepadamu. Itu maksudnya. Gemanya akan datang dan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Aku kok ora sehat terus toh awakku. Kenapa Anda harusnya berkata, aku sehat, aku diberkati, aku dikuatkan, dan aku menjadi menang. Harusnya begitu. Tapi seringkali Anda dan saya lebih melihat kenyataan. Paulus berkata gini loh, hidup kita bukan karena melihat, tapi karena apa? Percaya. Kalau kamu hidupmu karena melihat, kamu tidak akan pernah berani maju. Karena begitu melihat tantangan, ora sido. Begitu melihat kesulitan, Anda mulai berkata, wah ini kayak enggak bisa ini. Tapi kalau kamu karena percaya, meskipun ada kesulitan, aku tahu kok Tuhan pasti berikan jalan keluar. Tuhan pasti berikan kemudahan. Tuhan pasti akan tolong dengan caranya yang ajaib. Tidak tahu bagaimana caranya,
pasti dia menolong saya sehingga saya dapat melewati semua itu. Katakan amin. Itu harus diperkatakan tahun ini. Afirmasi. Ya. Lalu Matius 12 ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Dihukum itu ya kalau kamu memperkatakan kata-kata yang negatif terus, maka nanti yang diterima yang negatif itu hukumannya. Oh tidak pancen bakatnya melarat, ora bakal sugih, melarat tenan. Padahal ada kutuk kemiskinan bisa dipatahkan dan hidupmu akan mengalami kelimpahan. Katakan amin. Ya, gereja ini mempercayai bahwa memang kekayaan tidak semua orang sama. Masing-masing menurut kesanggupannya. Tapi minimal hidupmu akan dicukupi oleh Tuhan. Bahkan kemudian naik tingkat yang berikutnya lebih dari cukup. Dan kemudian akan naik lagi berikutnya kelimpahan. Dan yang paling tinggi levelnya kelimpahan tanpa batas. Lalu katakan amin. Kalau jemaat di sini mulai hidupnya hampir banyak yang mengalami kelimpahan tanpa batas, keuangan gereja ini akan sangat melimpah. Katakan amin. Dan itu cita-cita saya. Firman Tuhan berkata, di antaramu tidak ada orang miskin. Itu ada firmannya. Jadi kalau ada orang miskin, orang yang tidak punya apa, bertobat, bergabung dengan kita, hidupnya mulai dipulihkan. Hidupnya mulai diberkati, meskipun dari cukup awalnya. Serba cukup. Tapi kemudian mulai lebih dari cukup. Dan lebih dari cukup mengalami kelimpahan. Kelimpahan, kemudian kelimpahan tanpa batas. Itu yang akan terjadi. Makanya ucapkan kata-kata yang benar. Ya, jangan kata-kata yang sial. Wah, panjen urupku sial, sial tenan. Tapi kenapa kamu berkata, oh hidupku itu berhasil, hidupku itu beruntung, hidupku itu berberkati, itu jauh lebih enak kedengarannya. Dan pasti itu akan terjadi dalam hidup Anda dan saya. Afirmasi berarti mengingat, memperkatakan, menguatkan diri dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi Anda dan saya harus memiliki afirmasi dalam tahun ini, yaitu mengingat, memperkatakan, menguatkan diri dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu mengapa afirmasi itu penting? Mengapa? Ya, dengan ucapanmu akan membentuk pikiran. Dengan pikiranmu akan terus terjadi iman. Iman yang kuat dan dari iman kemudian muncul tindakan. Tindakan itu dimulai dari ucapan dulu diucapkan. Lalu akan timbul pikiran yang positif, ucapkan yang positif. Lalu akan timbul lagi iman. Dan iman kemudian menjadi tindakan. Ya. Jika kita terus mengucapkannya, apa yang akan terjadi? Kalau Anda mengucapkan hal yang menakutkan, ketakutan, hidupmu akan diliputi dengan ketakutan. Wah, tahun ini kok beritanya akan ada megatrust. Ya, tahun lalu itu sudah didengung-dengungkan. Tapi saya berdoa Tuhan, kiranya tidak terjadi megatrust. Kalaupun terjadi gempa bumi yang besar, tolong di pulau-pulau yang tidak berpenghuni. Ya, saya milih begitu. Ya enggak apa-apa toh, wong milih bencana itu ya wis biar di pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni enggak apa-apa, goncangannya besar gitu. Enggak terjadi kan di Jawa? Karena itu meden-medeni wong Jawa supaya udah melayu ning Kalimantan, mungkinan begitu toh. Karena Kalimantan jarang gempa. Tapi tidak terjadi. Dan di tahun ini juga begitu. Wah, BMKG, megatrust dan sebagainya. Kalau banjir, tanah longsor itu banyak terjadi. Tapi saya berharap kalau gempa ya janganlah di Pulau Jawa yang di pulau yang lain. Di pulau-pulau yang kosong yang tidak berpenghuni. Nah, itu aman ya yang lain. Jadi aku tidak takut dengan berita itu, tapi aku malah berdoa. Meminta Tuhan dengan otoritasnya memegang negara kita ini. Supaya tidak terjadi sesuatu yang membahayakan. Firman Tuhan yang diucapkan, maka iman kita dikuatkan. Kalau firman Tuhan yang dikatakan. Ya, itu jika kita terus mengucapkan. Apa itu sekarang konfirmasi? Kalau tadi saya sudah menjelaskan afirmasi, itu memperkatakan firman,
merenungkan, dan melakukan, sehingga apa yang terjadi dengan kehidupan Anda akan berhasil dan mengalami hidup dalam kelimpahan tanpa batas. Ya, Tuhan Yesus memberikan contoh, orang yang mendengar dan melakukan firman, itu seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu karang yang teguh. Waktu banjir, datang badai dan semua, rumah itu tetap kokoh berdiri. Ya, itu saya nggak tahu di Padang atau di Aceh itu ada 2 rumah yang juga diterjang banjir seperti yang lain. Tapi 2 rumah ini utuh. Dan Delala itu kalau nggak salah punyanya orang Kristen yang mungkin berdoa sungguh-sungguh. Karena yang lain lenyap semua. Tapi orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya, itu seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Pasir itu kalau ada air, kalau Anda berdiri di pantai, tergerus air, itu langsung ya hilang, langsung kemudian kakimu akan ambles, bahkan bisa jatuh. Karena di atas pasir tidak ada kekuatan. Itu hanya orang mendengar firman, tapi tidak melakukannya. Jarkoni, iso ngajar gak iso ngelakoni. Jajah di belangkoni, iso kojah, iso khotbah ning gak iso ngelakoni. Ini adalah orang-orang yang tidak ada afirmasi. Dan konfirmasi adalah kebenaran yang kedua, menerima dan membuktikan janji Tuhan. Konfirmasi, menerima dan membuktikan janji Tuhan. Ulangan 26 ayat 17, yuk kita baca bersama. Ulangan 26 ayat 17, kita baca bersama-sama dengan semangat. 1, 2, 3. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Katakan amin. Jadi Anda dan saya ini menerima janji daripada Tuhan. Dia menjadi Allahmu dan kita menjadi umatnya yang mau taat kepada Dia. Ya, supaya perjalanan hidupmu dan hidupku semakin hari di tahun ini akan semakin kelihatan yang terus diberkati dan berhasil mencapai sukses yang hilang gemilang. Itu yang terjadi. Ya, kalaupun ada tantangan, ada cobaan, ada berbagai ujian, Anda dan saya tetap bisa menghadapinya dan terus dengan Tuhan dapat menyelesaikan semua persoalan hidup yang akan terjadi. Tahun ini saya berharap tahun yang jauh lebih mudah daripada tahun kemarin. Kalau kemarin kita menembus badai, tapi kalau tahun ini kita memperkatakan firman yang penuh dengan kuasa. Katakan amin. Kita ini punya daya cipta, apa yang kau katakan itu bisa berhasil. Makanya kata-kata yang lebih bagus, jangan seringkali menggerutu. Ya, jangan terus mengeluh. Jangan terus lakukan sesuatu perkataan-perkataan yang tidak membangun. Kalau ketemu teman, lalu Anda melihat, langsung mau nyacat sebenarnya, mau kata-kata yang negatif, berubah ganti kata-kata yang positif. Wah, kamu hidupnya pasti diberkati. Kamu kok tahu? Ya, cara kamu berjalan, cara kamu bicara. Kalau orangnya kok lesu dan sebagainya, kamu jangan bilang, wah, apa lagi tidak punya uang ya? Kok kelihatan lesu sayu matamu? Jangan begitu. Gimana teman? Kabarmu baik kan? Harusnya diawali seperti itu. Oh ya, saya agak kurang baik. Loh, kenapa? Kan Tuhan pasti menyertaimu. Aku hari-hari sakit, usahaku agak sulit. Bisa enggak kamu berdoa? Oh, aku pasti bisa. Ya, jadi pilih kata-kata yang membangun. Ya, Pak Nugroho bisa berdiri, Pak. Coba bisa berdiri. Ini Pak Nugroho yang baru operasi jantung ya, di Pinang ya Pak ya. Dan sekarang sudah pulih sehat. Waktu saya berikan kemuliaan. Waktu saya doa, waktu beliau akan dioperasi, saya doanya beda dari biasanya. Saya berkata, Tuhan, hari ini
Dokter adalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan. Dia bisa salah diagnosa, dia bisa salah operasi. Tapi karena tangan Tuhan Yesus yang memegang tangan mereka semuanya. Operasi yang akan dilakukan oleh Pak Nugroho pasti berhasil. Tidak akan ada kesalahan sedikit pun saya bilang. Dalam nama Yesus. Itu kalau manusia kesalahan sedikit itu kan biasa. Tapi saya mengklaim dalam nama Yesus tidak akan ada kesalahan sedikit pun. Dan Pak Nugroho berhasil dioperasi. Sehat. Sekarang berapa minggu Pak Nuk? Sudah 3 minggu? 5. Berarti 1 bulan, 1 minggu. Beliau sudah bekerja, beraktivitas. Karena saya berdoanya positif. Begitu selesai doa, selesai operasi, Jing adiknya, video call terus saya doakan lagi. Begitu sudah mulai bisa berdiri di depan mobil kalau nggak salah yaitu berdiri, saya doakan lagi. Sampai dia pulang, saya doakan lagi. Dan saya terus doanya memperkatakan perkataan yang positif. Karena menurut diagnosa memang agak sulit ini Pak Nuk ini. Karena gulanya tinggi, kemudian kena di jantung, komplikasi dan sebagainya. Tapi dengan pertolongan Tuhan, doa yang memperkatakan firman, dia menjadi berhasil dan sehat hari ini. Ya, Bapak Ibu siapapun, kalau Anda butuh didoakan usahamu, panggil kami hamba Tuhan. Atau kamu sedang mengalami kesulitan apapun, panggil. Ya, nah konfirmasi. Yang tadi kemudian ayat yang ke Yesaya 38 ayat 7. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan. Yo, kita baca bahwa Tuhan akan melakukan 1, 2, 3. Bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah bareng-bareng. 1, 2, 3. Bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau manusia itu ingkar janji, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, ada lagunya kan? Tapi Tuhan tidak sedikit pun. Kalau dia berjanji menyembuhkan kamu secara total, Bu Christine, kamu pasti sembuh. Ya, siapapun yang mengalami kelemahan tubuh. Saya stroke Februari nanti 2 tahun. Saya mengalami sakit yang terus terang mau nyanyi aja malas kadang-kadang. Keluar dari mulut hanya. Di dalam sini itu malas. Orang stroke itu salah satunya itu. Lalu mudah tersinggung emosi. Ya. Saya berdoa bahkan kadang-kadang terbangun malam hari. Karena tiba-tiba kaget-kaget itu kayak jantungnya kena. Terus saya nggak bisa tidur 1-2 jam saya melek. Kadang lihat HP atau saya dengar firman atau apa. Ya, lalu baru saya ngantuk-ngantuk dan bisa saya tidur. Itu saya alami beberapa waktu ini. Tapi saya terus berdoa dan bersyukur sama Tuhan. Nubuatan dari seorang hamba Tuhan India, dia berkata, kamu belum habis. Kamu jangan takut, kamu harus semangat, dia bilang. Terus karena visi Tuhan belum selesai dalam hidupmu. Kamu harus tetap berharap kepada Dia. Kamu belum habis, dia bilang. Kamu masih punya potensi besar untuk melanjutkan pelayanan yang ada. Ya. Lalu Kisah Rasul 2:39, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak orang yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Janji ini berlaku untuk selamanya sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi bagi Anda, bagi keturunan kita, bagi anak cucu kita, cicit, cucu, buyut, canggah, wareng, uduk-uduk gantung siwur dan seterusnya. Dan terus sampai Tuhan datang kedua kali, baru janji Tuhan di stop. Ya, ini jaminan dari firman Tuhan. Lalu konfirmasi, ketika kita tidak hanya memperkatakan firman Tuhan,
dan apa yang kita percayai, tetapi juga hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, kita akan menerima janjinya. Jadi memperkatakan, percaya, baru melakukan firman, itu janji Tuhan akan digenapkan. Kamu, rumah tanggamu dipulihkan, harmonis, diberkati. Keluargamu akan bahagia sejahtera. Kamu yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Dosamu diampuni. Kamu dilepaskan daripada segala yang jahat. Segala kutuk dipatahkan, diganti oleh Tuhan Yesus, yaitu jadi berkat. Dan semua itu janji Tuhan. Dan pasti akan digenapi dalam hidup kita. Anda dan saya menikmati dan menerima janji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, lalu janji Tuhan terjadi saat apa? Saat kita tetap taat walaupun sulit. Ya, kadang sulit untuk taat. Wah, saya harus bayar perpuluhan ini, tapi saya ada kebutuhan yang sangat mendesak. Ini ada dulu jemaat, suami istri sudah meninggal. Dia bersaksi pada saya, puji Tuhan Pak Joko, kenapa? Saya enggak jadi bayar perpuluhan. Loh, kenapa Anda jadi perpuluhan? Kok malah puji Tuhan? Sebab listrik sama ledengnya hampir diputus. Gara-gara kalau saya tidak bayar. Saya untuk bayar itu ledeng sama listrik. Tapi akhirnya apa? Dia enggak diberkati. Bulan-bulan berikutnya semakin sulit kehidupannya. Bahkan sampai meninggalnya, dia tidak punya rumah, ikut saudaranya. Dan hidupnya sangat rekoso. Lawang enggak bayar perpuluhan malah puji Tuhan. Enggak usah pakai itu puji Tuhan sebenarnya, ya kan? Itu salah satu di mana orang yang ketika mengalami kesulitan dia tidak bisa taat. Perpuluhan itu relasi kita dengan Tuhan dalam hal kepercayaan. Ada firman berkata, orang yang dapat dipercaya memperoleh banyak berkat. Ya, itu Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan mendapat banyak berkat. Lalu kalau persembahan itu relasi kita dengan Tuhan dalam hal kerelaan. Kalau perpuluhan dalam hal kepercayaan Tuhan kepada Anda, kalau memberi persembahan itu dalam hal kerelaan, terserah kamu mau beri berapa, ya. Kalau kita memilih mengasihi walaupun disakiti. Ada orang yang tetap menyakitimu dengan perkataan, sikap, perbuatannya, tapi tetap Anda berusaha untuk mengasihi dia. Siapa tahu ini ujian dari Tuhan, kamu sedang diuji, apakah kamu bisa mengasihi dia dengan tulus, dan akhirnya orang itu bisa bertobat percaya Yesus. Itu kan memenangkan siapa? Paulus itu, Saulus namanya. Pergi ke Damsyik membawa surat kuasa dari imam besar. Akan membunuh orang-orang percaya. Karena di Yerusalem waktu Stefanus dibunuh dia setuju. Bahkan meletakkan jubahnya Stefanus di depan, jubah mereka di depan Saulus. Dan dia berkobar-kobar ingin bunuh orang-orang Kristen di Damsyik. Tapi ditangkap Tuhan pada siang hari bolong. Ada sinar yang menyinari dia. Dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Padahal yang dianiaya orang Kristen, tapi Yesus berkata, engkau menganiaya aku. Siapa engkau Tuhan? Aku Yesus yang kau aniaya. Pergi ya ke satu rumah dan kamu akan didoakan di sana. Lalu ada namanya Ananias di situ. Tuhan berfirman, Ananias datanglah ke rumah yang namanya Jalan Lurus. Ketemui dia Saulus, doakan. Karena dia sedang mencari Tuhan. Dia mengeluh, Tuhan, dia datang ke sini itu akan menganiaya kami, bahkan masukkan kami ke dalam penjara dan akan membunuh kami. Kok saya harus doakan? Oh iya, karena dia akan menjadi alat kemuliaanku untuk bangsa-bangsa. Pergi. Dan Ananias pergi, dia bilang, saudara Saulus, Tuhan telah bicara kepadaku, dan aku akan berdoa buat kamu, tumpang tangan. Lalu Saulus matanya yang buta itu bisa melek, dan hari itu juga dia dibaptis. Dan berganti namanya Paulus. Itu benci sekali sama orang Kristen. Ketika kita melayani walau tidak dilihat orang, tetap saja melayani. Maaf ya, kadang saya tidak bisa berterima kasih kepada semua yang melayani, doorkeeper,
parkir atau soundman, LED atau yang lain. Tapi kadang-kadang tidak bisa berterima kasih kepada satu-satu. Tapi saya sejujurnya sangat berterima kasih kepada semua Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anakku yang terlibat di dalam pelayanan apapun. Papi, Mami berterima kasih kepada kalian. Kalian setuju saya berterima kasih? Kalaupun saya tidak berterima kasih karena memang mungkin saya pasti tidak tahu. Yang ketiga, afirmasi dan konfirmasi, pertumbuhan rohani yang matang. Tuhan rindu membawa jemaatnya bertumbuh. Dia percaya, dari percaya menjadi yakin, menjadi teguh, lalu berdampak. Afirmasi tanpa konfirmasi, iman yang kosong. Konfirmasi tanpa afirmasi, itu imannya menjadi lemah. Tapi afirmasi dan konfirmasi bersatu, maka iman yang hidup dan kuat. Tepat ada 3 langkah praktis melakukan afirmasi dan menerima konfirmasi. Yang pertama, memperkatakan firman Tuhan secara konsisten. Setiap hari, setiap minggu, bulan, memperkatakan janji Tuhan melalui saat teduh. Anda baca firman, Anda berdoa secara pribadi, ibadah seperti sekarang ini, lalu pengajaran firman di dalam kelas, bil kelas ataupun juga di pengajaran, lalu kemudian my team itu kelompok sel kita. Kenapa dinamakan my team? My itu saya. Tim itu dari singkatan transformasi. Waktu Anda bergabung di kelompok sel itu, hidup akan ditransformasi, dirubah. Lalu E-nya equipping, akan diperlengkapi, equip. Lalu A-nya action, kalau kamu sudah diperlengkapi maka Anda dan saya berani bersaksi action. Lalu M-nya multiplikasi, menjadi bertambah jumlah jiwa-jiwa yang bergabung dengan Anda. Biasakan mengucapkan firman Tuhan, bukan keluhan. Perkatakan firman. Jadi diperkecil keluhannya, bahkan 1 kali sampai tidak ada, yang ada adalah firman. Kalau saya sakit, ya berkata, oleh bil-bil aku telah menjadi sembuh. Sebab aku diberikan tubuh yang sehat, aku bisa mempermuliakan Tuhan. Walaupun masih keadaan sakit. Katakan itu sembuh. Ya. Yang kedua, berani melangkah meski belum melihat hasil. Ya. Jangan menunggu kondisi sempurna untuk taat. Wah, engko nek wis baik keadaanku baru aku akan setia pada Tuhan. Itu keliru. Itu dalam kondisi yang tidak baik-baik saja pun justru Anda harus taat. Ada bekas jemaat di sini, keluarganya dulu jemaat mula-mula, orang tuanya, tapi orang tuanya sudah meninggal. Saya setiap kali ketemu dengan dia, saya bilang, ayo ibadah ke gereja. Wah, maaf Pak Joko, saya hidupnya belum benar, saya jadi debt collector, saya jadi makelar, saya jadi ini. Loh, justru dalam kehidupanmu seperti itu nanti Tuhan akan memerdekakan kamu. Tapi dalam kondisi seperti ini kamu tidak mau ke gereja, tidak beribadah kepada Tuhan, justru keadaanmu akan semakin buruk, saya bilang. Tetap saja kakak beradik belum mau ke gereja. Lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Menerima janji Tuhan bukan menunggu bukti, tetapi melangkah karena percaya. Yang ketiga, bertumbuh dalam komunitas, saling membangun, saling menegur dalam kasih, saling mendorong dalam iman, dan saling menguatkan sampai janji digenapi. Bagian penutup, Tuhan tahun ini bukan sekedar tema, tetapi panggilan Tuhan tahun ini. Ya, Tuhan memanggil kita untuk memperkatakan siapa kita di dalam Kristus yang tadi saya katakan. Bahwa identitasmu dan identitasku itu sebagai orang-orang yang dimiliki oleh raja di atas segala raja. Sepanjang sejarah manusia tidak ada orang yang persis sama dengan Anda dan saya. Kita ini unik. Ya, diciptakan unik. Sehingga tidak ada orang yang persis sama. Walaupun kembar itu ada bedanya pasti. Hingga Anda menjadi berharga
di mata Tuhan. Membuktikan iman melalui hidup yang taat dan penuh kasih. Mari kita masuk ke tahun ini dengan iman yang dikuatkan oleh firman, dibuktikan lewat kehidupan, dan menghasilkan dampak yang nyata. Itu kekristenan kita, katakan amin. Jadi Anda dan saya tidak boleh jadi Kristen teori, tapi Kristen yang sungguh-sungguh. Ya, dikatakan di sini dikuatkan oleh firman, dibuktikan lewat kehidupan dan menghasilkan dampak yang nyata. Ada pertanyaan refleksi untuk Anda. Apa yang paling sering saya ucapkan selama ini? Keluhan atau firman Tuhan? Menggerutu atau bersyukur? Coba renungkan. Dan harus pilih memperkatakan firman. Harus belajar bersyukur di dalam segala keadaan. Janji Tuhan apa yang perlu saya afirmasikan kembali dalam hidup saya? Janji apa saja? Oh, Tuhan menjanjikan bahwa saya akan mengalami kesembuhan total. Oh, Tuhan berjanji bahwa hidup saya akan dipulihkan. Oh, saya tahu bahwa Tuhan akan menolong keluarga saya menjadi berkat bagi orang lain karena Tuhan memberkati keluarga saya. Ya, langkah yang nyata apa yang akan saya lakukan minggu ini untuk menghidupi iman saya. Ini penting, langkah apa saja yang Anda akan lakukan sehingga Anda akan mengerti tujuan hidup yang sebenarnya. Tahun ini tahun afirmasi dan konfirmasi supaya hidup Anda jauh lebih maju, jauh diberkati, jauh menjadi lebih pemenang lagi. Bahkan Anda akan menjadi orang-orang yang diberkati dan hidupmu jadi berkat. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, dan saya serahkan kepada Mami Angkan mimpin selanjutnya.